Pada 1 Juni, Taiwan bertambah 262 kasus lokal, 65 kasus backlog, dan 5 kasus impor, dengan total 332 kasus. Kasus penambahan terbanyak di New Taipei sebesar 166 kasus, diikuti Taipei 87 kasus, Taoyuan 23 kasus, Changhua 12 kasus, Taichung 10 kasus, dan Keelung 8 kasus. Selain itu, juga terdapat 13 kematian baru. Pandemi masih berlanjut, Taoyuan menjadi kota pertama yang akan menutup semua salon kecantikan, tata rambut, salon kuku, dan salon bulu mata dari 4 Juni hingga 14 Juni. Pelanggar akan dikenakan denda sebesar 3.000 hingga 15.000 dolar Taiwan. Wali kota Chong Wen-chan menyatakan sebagian besar toko waralaba dan toko biasa telah ditutup. Setelah negosiasi, sejumlah kecil toko akan diberikan persuasi 3 hari sebelum peraturan diberlakukan. 再以3天为这个劝导期，让大家适应。那就6月10号到14号，那么就停止营业，大概10天左右。 Selain itu, Yuan Legislatif telah meloloskan amandemen peraturan khusus subsidi perangsang perekonomian pada tanggal 31 Mei dan dana subsidi ditingkatkan menjadi 840 miliar dolar Taiwan. Subsidi khusus versi 4 ini akan memberikan tunjangan sebesar 1.500 dolar Taiwan per bulan untuk keluarga berpenghasilan rendah dan menengah selama 3 bulan. Sedangkan petani, nelayan, pemandu wisata, dan pengemudi kendaraan wisata akan menerima tunjangan 10.000 dolar Taiwan per bulan selama 3 bulan berturut-turut dengan total 30.000 dolar Taiwan. Subsidi kali ini juga menambahkan tunjangan pandemi anak-anak, di mana setiap keluarga yang mempunyai anak SD dan anak pendidikan khusus SMP dan SMA akan diberikan tunjangan sebesar 10.000 dolar Taiwan. Gelombang penyebaran pandemi Taiwan kali ini telah menembus 7.000 kasus lokal dan 100 orang lebih meninggal. Laporan Laju Reproduksi Nilai RT-CCC menunjukkan puncak tertinggi dalam 2 minggu epidemi lokal telah turun dari 15 menjadi 1,02. Pandemi lokal saat ini pada dasarnya bergerak ke arah yang dapat dikendalikan, tetapi ada dokter yang berpendapat jika tidak dapat menguak semua kasus terkonfirmasi di komunitas, nilai ini akan tidak akurat. 这个疫病大规模流行的情况之下，你是不可能去找到所有社区隐藏的病例啊，所以它就是会有一点那个低估 RT 值的现象。 Dokter juga membenarkan nilai RT merupakan indikator yang mewakili perkembangan pandemi. Namun saat ini belum ada data yang objektif untuk kebenaran nilai RT. Oleh karena itu, untuk mencabut kewaspadaan level 3 kali ini masih tergantung pada jumlah sumber penularan tidak jelas lokal tidak boleh melebihi 10 kasus dan kejadian klaster dalam 1 minggu tidak boleh melebihi 3 kasus. Curah hujan dalam 2 hari terakhir merupakan yang tertinggi sejak musim hujan tahun lalu dan berhasil mengatasi kekeringan di kawasan tengah Taiwan secara efektif. Dalam 2 hari, Miaoli berhasil mengumpulkan curah hujan terbanyak di Taiwan sebesar 426 mm. Nantou juga menerima 385 mm, Taichung 376,5 mm, dan Changhua juga mengumpulkan curah hujan lebih 250 mm. Mulai Rabu tanggal 2, front akan menjauh dari Taiwan dan cuaca akan berubah menjadi cerah dan panas. Kemudian pada Sabtu tanggal 5, front berikut yang juga merupakan front hujan prom terakhir tahun ini akan datang dan diperkirakan hujan akan turun di seluruh Taiwan. Taiwan akan memasuki pola cuaca musim panas setelah pertengahan Juni. Saat ini, Taifun Choi Wan yang terletak di Laut Tenggara Filipina akan mendekati daratan Filipina dan intensitasnya akan melemah. Taifun ini akan bergerak ke utara dan terus melemah menjadi tekanan tropis. CWB memperkirakan taifun ini tidak berdampak langsung ke Taiwan. Malaysia mencatat rekor tinggi baru kasus COVID-19 selama 5 hari berturut-turut. Pada 1 Juni, otoritas setempat mengumumkan pelaksanaan lockdown nasional selama 2 minggu. Hanya industri pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang dikecualikan. Selain itu, untuk meningkatkan vaksinasi, pemerintah Malaysia akan menambahkan 5 pusat vaksinasi besar di sekitar Kuala Lumpur dan 500 klinik swasta juga turut membantu upaya vaksinasi 150.000 orang per hari. Epidemi lokal juga pecah di Vietnam. 4.000 lebih orang terdiagnosis dalam waktu sebulan. Instansi kesehatan lokal menemukan spesies campuran varian India-Inggris di Vietnam dan menduga penyebaran cepat di udara menjadi penyebab epidemi. Selain meluncurkan inspeksi skala besar, pemerintah Vietnam juga menerapkan pembatasan jarak sosial per tanggal 31, kecuali untuk rumah sakit dan tempat kerja, melarang 10 orang atau lebih untuk berkumpul di luar ruangan dan menjaga jarak sosial 2 meter selama 15 hari. Sementara bandara internasional Hanoi dan Ho Chi Minh juga telah ditutup untuk sementara.